Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Siap untuk memuji dan menyembah Tuhan ya saudara. Saya undang semuanya untuk berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Sekarang
pada hari ini Engkau memberi kesempatan juga kepada kami untuk beribadah di dalam rumah Tuhan. Kami mohon urapan Tuhan di dalam ibadah dari permulaan sampai akhir bagi kami semua yang melayani maupun yang dilayani. Tuhan beserta mereka yang masih dalam perjalanan menuju gereja, baik anak-anak sekolah minggu juga Tuhan, Engkau berkati dan urapi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan saat yang indah hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami ini dari permulaan sampai akhirnya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Tetap berdiri ya saudara-saudara. Saya persilakan untuk saya menyapa satu dengan yang lain. Siapa? Ya, kita akan memuji Tuhan. Ku diberi kuasa. Raja
menjadi banyak tantangan bagi kami. Terkadang iman kami ada harga untuk kami tetap setia kepada Tuhan. Kesetiaan kami kepadamu kami mau lakukan sampai akhir hidup kami. Kami mau semakin sungguh-sungguh, semakin serius di dalam mengiring Tuhan, mengikut Tuhan. Ada banyak hal yang mungkin bisa terjadi di hadapan kami, tapi kami mau pastikan bahwa kami akan tetap setia. Bukan hanya setia mengiring Tuhan, bukan hanya setia melayani Tuhan, tapi setia memberi yang terbaik buat Tuhan. Bapa, hari ini hamba menyerahkan pemberitaan firman ini dalam tangan berkat-Mu di atas kami semua, hikmat-Mu di atas kami semua, sehingga kami dapat mengerti, memahami apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan dan lakukan sepanjang hidup kami selama kami ada di dalam dunia ini. Dalam nama Yesus, hamba menyerahkan pemberitaan firman Roh Kudus sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Bapak dan Ibu, terima kasih sudah berdoa buat saya sehingga saya bisa pulang. Hari Senin malam saya sampai dari Jawa. Memang mengenaskan. Gereja itu mengenaskan. Aduh, luar biasa. Saya khotbah karena hari Kamis berangkat dari sini jam 10 pagi, jam 4 kami harus sudah pelayanan di waktu yang sama. Sampai malam, jalannya terjal, hujan. Saya ngomong, motor Bapak Gembala itu rantainya ketak-ketuk. Saya ngomong, Pak, motornya bisa bawa saya, gak kan saya berat. Tenang Om, pasti sampai. Iya pasti sampai, kalau kita jatuh gimana? Saya nggak sampai ke Bandung. Tapi saya sampai, saudara-saudaraku. Khotbah itu udah kumpul jemaat, saya belum datang karena telat, macet. Saya ngomong, Pak ini kok gelap banget, padahal gedungnya besar. Saya ngomong, nggak ada PowerPoint. Saya padahal kan khotbah saya PowerPoint semua. Nggak ada apa-apa di sini Pak, ya kayak gini aja gitu. Pak gembalanya main gitar, Pak gembalanya main pimpin pujian. Dia di mana kuncinya? Di G, di sini C. Wah, emang balap-balapan. Saya ngomong, siapa yang saya ikuti? Gitarnya atau musiknya? Yang penting balap-balapan. Dalam hati, waduh, kalau kayak gini. Setelah itu gantian Bapak gembalanya yang antar kolektor. Saya ngomong, ini kan banyak, kenapa nggak disuruh mereka? Udahlah supaya cepat, kami berdua aja. Susah ya. Gelap, lampunya banyak, kenapa nggak dinyalain? Udah pada padam tuh Pak, pada mati. Ya, memang gereja nggak diurus. Bukan hanya nggak diurus, mungkin juga ya saudara-saudaraku pendapatannya memang sangat minim. Sampai gembala itu ngomong terus, Om, padahal ya Jawa lah ya, udah tua-tua kan, udah usianya 65, tetap panggil Om sama kita. Om, saya ini hanya nunggu, saya berdoa supaya BPD, Badan Pengurus Daerah, GSJ itu pindahin saya. Saya udah nggak kuat, kalau nggak, kedua saya nunggu akhir hidup saya, sudah gini aja Om, apa adanya. Saya ngomong, wah mana Tuhan mau bikin maju gereja kalau hanya mengalir aja, mengalir. Dan banyak sekali gereja-gereja yang hadir aja berapa kali, udah KKR tuh hadir. Kalau nggak salah yang pertama saya hanya 15, nggak nyampe sama saya, udah KKR. Luar biasa. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, saya melihat bahwa memang pelayanan di luar kota itu
selain daripada dituntut kesetiaan, memang juga dituntut kreativitas. Gitu. Ya kalau sudah siap, saya ngomong sama Pak Gembala, saya aja jemaat Bapak, saya nggak mau gereja Bapak. Bapak main gitarnya di mana, Ibu main gitarnya di mana. Ibu udah selesai, Bapak masih main gitar. Saya ngomong, Ibu udah selesai mimpin, kayak gitu, Bapak udah berapa kali. Saya ngomong, ya memang kayak gini kan ini. Kita kan nggak boleh pasrah dengan keadaan. Jadi saudara-saudaraku, doakanlah supaya DSJ itu maju. Gitu. Nanti bulan Agustus kita kongres sinode. Jadi akan memilih ketua umum, kalau orang Batak tuh ngomong epos. Jadi 1.200, 1.300 lah orang. Itu pendeta yang sudah ditabiskan. Jadi pendeta kan kita ada pendeta pembantu, ada PI, ada pendeta pembantu, ada pendeta muda, ada pendeta yang ditabiskan. Yang hadir itu semua karena punya hak suara itu, yaitu pendeta yang sudah ditabiskan. Nanti di Malang memilih ketua umum. Jadi kita doakan supaya GSJA ini mengalami terobosan karena kepemimpinan yang baru. Ya ada jadi ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, komisaris umum itu akan dipilih. Doakan saudara-saudaraku karena supaya Tuhan melakukan banyak hal lewat kepemimpinan yang baru ini ya. Itu saja. Tapi Tuhan tahu, waktu saya terakhir minggu sore, saya dapat ibadah itu di hutan jati. Tiba-tiba saya nggak tahu GSJA di situ besar. Bukan hanya besar, ininya lengkap, kalah kita kalau saudara kalah. Ada tamborin di sini, lengkap, pemain ininya aja 2. Itu ya, bass, aduh, lengkap. Hanya AC-nya nggak ada. Kalau udah di hutan, siapa yang mau pakai AC gitu ya? Di hutan, benar-benar di hutan. Tapi gerejanya itu luar biasa bagusnya. Gitu. Saya diobati sedikit, karena dapatnya kecil-kecil. Ibadahnya bisa 150 hadir. Bisa 200-an, karena panjang panjangnya bisa sampai ke parkiran depan itu. Luas dan besar. Tuhan luar biasa. Tapi memang ada saja ya gereja. Saya ngomong kita kemana ini Pak? Nggak nyampe-nyampe dari kota Semarang, namanya ada Boja namanya. Kangariana, terus jauh banget. Hutan, selalu hutan, kiri kanan hutan jati. Kalau nggak hutan jati, hutan karet. Saya naik tiba-tiba. Wow, besar sekali gerejanya. Gembalanya lebih keren daripada saya. Rambutnya dimerahin. Hebat tuh Pak Gembala. Saya besok mungkin supaya besar, gerejanya harus dimerahin rambutnya. Merah, kinclong dia. Saya udah pakai dasi, dia pakai jeans. Keren, luar biasa, modern. Gerejanya modern. Hampir 200-an hadir ketika saya datang. Luar biasa, luar biasa. Ya kadang kita memang Tuhan ngomong, bukan hanya yang kecil-kecil, kamu lihat. Di tempat yang kecil, terpencil, kucil, tapi ada gereja modern. Luar biasa. Luar biasa. Saya sangat diberkati pelayanan itu. Walaupun tetap saya misi GSJ, kita sudah, walaupun gereja kita ini GSJA ini 2.200 gereja lokal, tapi kecil-kecil, gitu. Kecil-kecil. Di tempat kami aja satu wilayah namanya, itu semua nggak bisa diterlayani. Kenapa nggak ke tempat kami? Oh, pertama nggak ke tempat kami, kita punya hanya sedikit waktu itu juga nggak istirahat, pagi-pagi foto-foto supaya ada ke Facebook, kemana lagi nyari gitu kan, karena pelayanan udah gitu ya. Saudara-saudaraku, saya mau saudara-saudara terbeban gitu ya, tolongin gereja-gereja yang di luar kota itu. Kemarin kalau saya punya uang, saya beli itu semua
bolang-bolang lampunya. Saya mau udah beli Pak Gembala supaya terang. Jangan di sini kita khotbah tentang terang, gelap gerejanya. Coba bayangkan. Kursinya tahu nggak? Kursi mobil, kursi angkot dijejeri. Ya ampun, luar biasa. Coba kalau kapan-kapan saya pergi, saya mintain uang saudara. Kasih uang, kita mau misi. Jadi saudara bisa bantu gereja-gereja itu. Pasti saudara akan diberkati Tuhan, amin. Daripada lihat mobil, kursi mobil pribadi itu, yang 4 mungkin tuh angkot ya, dipakuin mungkin. Luar biasa. Ya itulah pribadi yang bersinar. Kita kembali ke laptop saja. Pribadi yang bersinar. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan, saudara-saudaraku, tentang pribadi yang bersinar ini. Pertama, apa yang membuat sebenarnya pribadi kita bisa bersinar, gitu ya, bisa bercahaya, karena masih glow up sepanjang bulan ini. Saya mengatakan ada 2 hal yang sebenarnya membuat kita bisa bersinar pribadi kita. Apakah bisa saya? Oke, nanti saja. Saya mengatakan pertama adalah karakter. Saudara tahu kalau di ilmu kepemimpinan ada 2 hal yang saudara harus jaga di dalam kepemimpinan. Sebenarnya dikatakan seperti gunung es, gitu ya, gunung es yang muncul itu keahlian kita, yang kelihatannya, tapi di bawah laut itu adalah karakter kita. Jadi saudara-saudara, sebenarnya gampang, mudah untuk kita menjadi seorang yang ahli. Belajar tekun, belajar dengan orang-orang yang ahli. Kita bisa, gitu. Jadi 10% itu yang muncul itu keahlian kita. Tapi yang 90% yang ada di bawah dasar, yang menopang yang muncul itu adalah karakter kita. Jadi saudara harus tahu. Nah, persoalannya saya katakan adalah bahwa banyak orang Kristen pada masa sekarang ini, saya katakan, berusaha mengejar yang 10%, tapi mereka tidak tahu kalau yang 90% yang menahan mereka untuk tetap terlihat, yang 90% ini hancur, maka otomatis semuanya hancur, gitu. Jadi saudara-saudaraku harus pahami. Jadi yang 90% ini adalah karakter kita. Yang 10% yang wah dia hebat ini, jadi dia muncul tiba-tiba naik hebat, gitu ya. Dan lain sebagainya. Tapi saudara-saudara harus tahu, 90% adalah karakter yang menahan kita tetap ada di posisi yang terlihat itu. Oleh sebab itu betapa pentingnya saya katakan karakter bagi hidup kita. Kita buka, saudara-saudara, sudah ada di situ. Demikianlah dikatakan Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu. Lihat, perbuatanmu ini adalah karakter kita yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi dengar ini baik-baik. Kita dikatakan bersinar kalau karakter kita itu baik. Karakter kita dikatakan perbuatanmu yang baik itu memuliakan. Oke, saya ngomong ini. Karakter selain daripada yang 90% menahan kita, gitu ya. Karakter sama dengan buah dari perbuatan kita. Ini statement saya, saudara. Sekaligus sebagai identitas kita. Identitas pribadi kita. Itulah sebabnya kalau saudara baca Matius pasal yang ke-7, ayat kuncinya itu ada ayat 20. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi dari karakter kita dikatakan akan apakah karakter kita mempermuliakan Bapa
Atau sebaliknya, karakter kita akan menghancurkan nama baik Tuhan di dalam hidup kita, ya. Merusak kekristenan, merusak Tuhan yang kita sembah. Katanya Yesus belas kasihannya tinggi, katanya Yesus mengampuni. Kamu yang mengikut Yesus nggak bisa mengampuni. Contoh gitu. Oleh sebab itu saya katakan, karakter akan membuat kita bersinar, pribadi kita bersinar, pribadi kita bercahaya. Ingat ini, perbuatan kita, karakter kita lah yang menentukan apakah Bapa di surga dipermuliakan atau justru ditolak, atau justru dikata-katain, ya Tuhannya kayak gini, guanya gini, atau justru dijauhkan. Dikatakan tadi di Matius tadi saudara baca, orang melihat karaktermu yang baik, Bapamu dipermuliakan, gitu. Atau sebaliknya, orang melihat perbuatanmu yang buruk, Bapa itu nggak dipermuliakan, kan gitu. Oh, secara sederhananya. Oleh sebab itu saya katakan sekali lagi, karakter itu adalah buah dari perbuatan kita, sekaligus sebagai identitas pribadi kita. Jadi saudara harus memahami ini dengan baik-baik. Oleh sebab itu dikatakan, kalau saudara baca, karakterlah yang membuat pribadi seseorang bercahaya, saya katakan. Karena karakter kita yang terlihat itu dari buahnya. Ayat, kalau saudara baca tadi Matius, oke, kita coba saudara-saudaraku lihat. Kalau saudara lihat, coba saudara lihat contoh saja dari perempuan. Kalau saudara lihat itu perempuan yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu, dikatakan yang sangat mahal. Tapi yang lucunya saudara-saudaraku lihat nih, yang lucunya nama perempuan ini tidak diminta untuk diingat, tapi dikatakan setiap kamu melihat, setiap kamu membicarakan perbuatan apa yang dilakukan perempuan ini, ingat perbuatannya, dikatakan, bukan ingat namanya. Saudara lihat saja, kalau saudara baca baik-baik di dalamnya. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa karakter itu penting? Karena karakter itulah yang bisa dilihat. Apakah kita memang benar-benar hidupnya mempermuliakan Allah, atau hidupnya tidak mempermuliakan Allah. Jadi saudara harus memahami. Itulah sebabnya dikatakan bahwa si perempuan ini, ketika kamu membicarakan apa yang dilakukan perempuan yang meminyaki kaki Yesus ini, dikatakan kamu harus mengingat perbuatannya, bukan mengingat namanya. Akhirnya saudara bisa cari, nggak ditemukan nama dari si perempuan itu. Yang penting dia katakan datang kepada Yesus, dia pecahkan buli-buli minyak narwastu yang sangat mahal. Setelah dia pecahkan, dia minyaki kaki Yesus, dia seka dengan rambutnya. Setelah itu Yesus hanya ngomong, kamu ingat namanya tidak, tapi kamu harus ingat apa yang dia lakukan. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, karakter itu penting dan sangat penting kalau kita ingin pribadi kita bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Saya mengatakan begini, saudara. Saudara boleh baca contoh yang kedua, mudah-mudahan ada. Matius pasal yang ke-7, saya tidak akan bacakan. Saudara lihat saja. Ayat yang ke-22, 21, 20 sampai 23 dikatakan karakter itu tidak ditentukan oleh karunia kita. Saudara bisa baca pada hari terakhir dikatakan ayat 22, orang akan berseru kepadaku,
Karunianya ada karunia bernubuat. Bukankah kami bernubuat? Karunia bernubuat luar biasa. Karunia mengusir setan. Karunia mengadakan mujizat-mujizat, mengadakan kesembuhan di mana-mana. Tapi Tuhan, anehnya Tuhan mengatakan, aku nggak mengenal kamu. Justru sebaliknya Tuhan mengatakan, hanyalah engkau si pembuat kejahatan. Masa orang berdoa dalam nama Yesus dan orang itu disembuh, Tuhan ngomong, aku tidak kenal kamu. Masa orang bernubuat tentang Yesus dikatakan, tapi Tuhan ngomong, aku tidak mengenal kamu. Malah disejajarkan dengan orang yang melakukan kejahatan. Dengar, saya mengatakan, karakter itu, sekali lagi baik dengar, karakter itu tidak ditentukan karunia kita apa, banyaknya karunia kita. Tapi karakter kita ditentukan seberapa dalam hubungan kita dengan Tuhan. Seberapa intim persekutuan kita dengan Tuhan. Seberapa dekat kita dengan Tuhan. Itu yang menentukan karakter kita bersinar, mempermuliakan Tuhan atau tidak. Bukan hebatnya khotbah seseorang. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, ada statement saya yang mungkin menggelitik bagi saudara. Saya ngomong begini. Perhatikan baik-baik. Matius pasal 7 ayat 21-23 tadi. Perhatikan. Tuhan menolak mereka, saya katakan, bukan karena mereka tidak mengaku Yesus. Karena mereka bernubuat memakai nama Yesus. Mereka berdoa memakai nama Yesus. Mereka menyembuhkan memakai nama Yesus. Mereka melakukan mujizat-mujizat memakai nama Yesus. Tetapi dengar ini, Tuhan menolak mereka bukan karena mereka tidak mengaku Yesus, bukan karena mereka tidak memanggil Yesus, tetapi perbuatan mereka tidak mencerminkan perbuatan hidup mereka. Tidak mencerminkan karakter mereka, tidak mencerminkan mereka memang dalam bersekutu dengan Tuhan. Nah, banyak gereja sekarang ini saudara-saudara akan kehilangan yang namanya iman kalau persekutuan kita hanya di muaranya, di dasarnya saja. Kita nggak dalam, nggak berakar di dalam Tuhan. Cepat ataupun lambat saudara-saudara. Saya katakan, Tuhan nggak menolak mereka karena mereka bukan memanggil nama Tuhan. Bukan. Tapi perbuatan mereka tidak mencerminkan apa yang mereka percayai, yaitu Yesus. Seberapa dalam persekutuan, seberapa dalam, seberapa dekat kita, seberapa intim kita dengan Tuhan. Sedalam itulah karakter kita yang bisa keluar, yang bisa tercermin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mau beritahukan kepada saudara. Oleh sebab itu statement saya mengatakan, pengakuan kita sebagai orang Kristen tidak menghasilkan apa-apa di surga. Banyak kita menyebut Yesus tidak menghasilkan apa-apa kalau karakter kita tidak mencerminkan kedalaman persekutuan kita dengan Tuhan. Bohong tetap jalan, jahat tetap jalan, nipu tetap jalan. Untuk apa? Hancurin orang lain tetap jalan, hancurkan nama orang lain, nama baik orang lain tetap jalan. Untuk apa kita menyebut nama Tuhan? Pengakuan kita atau penyebutan kita kepada Tuhan, pada Yesus sebagai orang Kristen tidak menghasilkan apa-apa di sorga tanpa disertai perbuatan nyata di bumi. Saya berharap saudara mengerti apa yang saya mengatakan. Oleh sebab itu, lihat di pernyataan yang keras dari Yakobus. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik.
Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka justru gemetar ketika mereka menyebut nama Tuhan Yesus. Gemetar, takut mereka. Lihat itu saudara. Kalau hanya sebutan, hanya nama yang ada di mulut kita, nama Yesus, sebutannya kita panggil Yesus, tapi kedalaman hati kita, kedalaman persekutuan kita dengan Dia tidak ada, maka karakter kita tidak tercermin di dalam hidup kita, yaitu karakter Kristus. Hati-hati saudara-saudara. Ini sangat, Yakobus ini ingin membandingkan saudara-saudaraku. Ada orang mengatakan cukup aku punya iman, tapi Yakobus ngomong gak cukup. Bukan berarti kalau ini bukan iman ditambah dengan perbuatan kita masuk surga, bukan. Dia ngomong banyak orang Kristen di masa dulu, di zaman Yakobus, cukup percaya sama Tuhan, masa bodoh dengan yang lain. Yakobus ngomong gak boleh. Iman dan perbuatan itu sejalan. Kalau kamu punya iman di dalam Yesus, perbuatanmu akan terlihat bahwa kamu punya kedalaman persekutuan dengan Tuhan. Terlihat dari perbuatan-perbuatanmu, terlihat dari karaktermu, terlihat dari kasihmu, terlihat dari perhatianmu kepada orang lain. Kalau engkau hanya percaya, dikatakan iblis saja percaya. Bukan hanya percaya, tapi gemetar ketika mendengar itu. Itulah sebabnya dianjurkan sama Yohanes, anak-anakku dikatakan, mari kita mengasihi bukan dengan perkataan. Jadi Matius pasal 7 tadi semua itu hanya dengan perkataan. Yakobus ngomong semua itu hanya dengan perkataan. Tetapi dikatakan, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ini dalam saudara-saudara. Karena kita selama ini hanya sampai pada apa? Lidah saja. Iman kita, kekristenan kita, pengiringan kita, banyak kali kita hanya sampai batasnya itu di lidah. Tapi dia katakan harus sampai menembus pada level yang lebih dalam lagi, yaitu perbuatan. Perbuatan kita tetap harus di dalam kebenaran. Kita jarang melakukannya. Oleh sebab itu dikatakan, itulah sebabnya banyak gereja ini di mana-mana dilarang. Saya ngomong kemarin waktu berhadapan sama pendeta-pendeta, saya ngomong, salah satu, mengapa gereja itu banyak dibakar, ditutup, ibadahnya diusir, ibadahnya disuruh jangan ada ibadah. Karena gereja sudah kehilangan garamnya. Gereja itu dikatakan kalau kamu kehilangan asinnya, kamu gak ada artinya, kamu diinjak dan dibuang. Gereja itu seperti seakan-akan dibuang sama masyarakat. Padahal gereja itu fungsinya menggarami, dikatakan menerangi. Mana ada orang yang menolak terang. Tapi mengapa gereja banyak ditolak? Karena memang kita ini hanya, kekristenan kita hanya di batas perkataan, sebatas lidah, gak pernah menembus sampai pada perbuatan. Marah sama istri, marahnya sama. Suami marah sama anak-anak, suami marah sama istri, sama marahnya juga dengan suami-suami yang tidak mengenal Tuhan. Itulah sebabnya dengarin ini perkataan-perkataan ini sangat-sangat seharusnya bukan hanya mengubah cara pikir kita, tapi juga mengubah perbuatan kita. Gak ada apa-apa, saudara-saudara, kalau saudara hanya sebatas kata-kata. Perhatikan kata Yohanes. Kalau saudara gak bisa menyentuh jiwamu, hatimu, saudara, luar biasa Pak ayahnya kita.
Dan aku melihat orang-orang yang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang yang mati dihakimi menurut perbuatan, bukan menurut perkataan, bukan menurut pengakuan, bukan menurut sebutannya, bukan menurut namanya, tapi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Dibuka semua kitab-kitab itu suatu saat. Dan nama kita ada, nama Kennedy ada, nama Pak Budi ada, nama yang lain ada. Orang akan beranikah apakah ketika dibuka kitab kita, mulai dari saat saudara percaya sama Yesus, 20 tahun, 30 tahun, dibuka semua hidup kita. Apa yang kalian lihat, saudara-saudara? Adakah yang menjejak sampai iman kita, kata-kata kita, lidah kita itu menjejak sampai pada perbuatan kita? Itulah sebabnya banyak gereja, saya katakan, tidak bersinar. Kalau sudah kita nggak bercahaya, gereja nggak bercahaya, dikatakan nggak ada manfaatnya. Itu dibuang dan diinjak. Orang, kalau saudara lihat, ada beberapa gereja, saya pernah Natalan, saya ngundang khotbah Natalan di sana. Mereka dirukuk, mereka makan daging babi itu kan kelihatan beda, babi sama ayam kan kelihatan. Mereka makan kan itu rukuk, mereka dirukuk dua. Mereka makan itu karena pakai karbusan, mereka keluar dari gereja makan. Ada orang lewat, lihat tuh kan minyak babi kelihatan. Kan kelihatan, nggak lama saudara-saudaraku, betul nggak lama mereka nggak boleh lagi ibadah. Selain itu mereka makan dibuangin kardusnya nggak jadi terang, nggak ada manfaatnya saudara, nggak ada manfaat. Kita di kantor hanya iman kita sebatas kata-kata, nggak nembus sampai perbuatan, nggak ada artinya. Makanya nggak bersinar kita. Kalau kita nggak bersinar, orang nggak bisa lihat kita, nggak bisa lihat karakter kita, nggak bisa lihat perbuatan kita. Ketika orang nggak bisa lihat perbuatan kita, bagaimana orang bisa mempermuliakan Allah kita? Tadi teks yang kita baca awal dikatakan orang akan melihat perbuatanmu yang baik. Ketika orang melihat perbuatanmu yang baik, bapamu dipermuliakan, bapamu dikatakan dipermuliakan, bapamu itu diagungkan, bapamu itu disembah. Wow, benar. Tapi kita enggak ada. Karena lagi ribut viral sekarang tentang Kristus, Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, Yesus itu bukan terang, Yesus itu bukan gembala, dan lain sebagainya. Saya lagi nulis kristologi. Pendahuluannya ini udah 1 bulan sampai mata saya 3 hari 4 hari nggak mandi tuh. Minyak, muka berminyak-minyak. Karena saya berpikir ini perlu saudara penjelasan. Kristologi, benar nggak Tuhan? Yesus itu adalah Tuhan. Orang nggak tahu. Kalau hidup kita nggak seperti mencerminkan Tuhan yang kita sembah. Jadi berhenti hanya sebatas lidah. Coba baca lagi untuk menguatkan apa yang saya katakan. Sesungguhnya dikatakan Wahyu pasal 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan, untuk memberikannya kepada setiap orang yang percaya kepada Dia menurut perbuatannya, bukan menurut perkataannya, bukan menurut lidahnya, bukan menurut namanya, bukan. Mau nama kita Yohanes Pembaptis lah, mau namamu Paulus lah, nggak ada. Mau namamu Muhammad, nggak apa-apa.
kalau perbuatanmu seperti Kristus. Tuhan itu membawa upahnya, dikatakan upah ini hanya layak diberikan kepada orang yang bukan hanya sebatas lidah pengakuannya, penyembahannya, sekedar datar, tapi harus sampai menekan ke bawah, sampai muncul karakter kita, yaitu perbuatan kita. Dan orang itulah yang layak mendapatkan upah dari Tuhan. Bayangkan betapa hebatnya. Saudara nggak malu nanti ketika Tuhan datang dari sorga, datang ke bumi, dia ingin membawa upahnya. Dia bawa malaikat-malaikat untuk membawa upah setiap manusia. Saudara, hanya ditemukan namanya, tapi tidak ditemukan perbuatannya. Gak ada perbuatannya. Dan pasti Tuhan akan katakan, maaf, ini hanya untuk orang-orang, upah ini hanya untuk orang-orang yang bukan hanya memperkatakan aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi mereka melakukannya, mereka memberikan buahnya dari kehidupan mereka. Saya malu kemarin itu, saudara. Itu sebenarnya tim saya itu kan ada 4. Satu ini masih 3 tahun, 4 tahun lah namanya. Tahu lah ibu pendeta juga, Ibu Titin Megawati, tim saya. Jemaatnya itu nyusul bawa uang. Kami berangkat Kamis, jemaatnya itu nyusul hari Sabtu. Sore udah, Sabtu siang udah sampai, bawa uang gereja untuk bantu-bantuin. Itu perintisan di Kota Baru, hanya 40-an jemaat. Tapi bawa uang gerejanya, bawa uang misi. Jemaatnya datang, 2 mobil mereka. Pulang hari sampai hari Sabtu malam sudah selesai pelayanan, saya bawa 1 tim saya jemaatnya saya bawa. Hari Minggu setelah langsung pulang karena mereka ya buka toko, buka itu ya, usaha. Tapi malu saya dulu. Jemaatnya datang, itu nyusul gembalanya bawa uang. Bukan mana yang mau kita bantu? Cuma malu saya. 1 dikasih, timnya itu jemaatnya dikasih ke saya 1, 2 orang suami istri ikut sama saya. Waktu dia lihat, saudara-saudara, ini masih 1 warna. Di hari Minggu pertama gereja yang 1 warna ini masih. Itu enggak, ada 5 warna merah. Tiba-tiba seperti tempat duduk bangku zaman saya masih belum sekolah kita datang ke sini. Yang itu yang terkejepit pantatnya dari kayu. Tiba-tiba di sana kursi goyang. Lah aneh loh. Tapi gereja itu penuh. Ya di rumah ya 40-an bisa ada. Ya langsung ini Pak. Dia kesaksian, saya kasih kesaksian jemaatnya yang dari Kota Baru. Bla bla bla. Langsung tuh sorenya rapat habis ibadah sama ibu gembalanya. Ibu, saya mau bantu tempat saya ibadah. Keren banget. Malu. Ini uangnya banyak-banyak, jangan disimpan banyak-banyak. Bagi-bagi ke gereja. Sayang gereja ini. Nanti perbuatanmu kelihatan apa? Tuhan gak akan catat sebagai perbuatan deposito, enggak. Malu saya, saudara. Saudara tahu GSJA Pagarsi ini adalah di wilayah Bandung, Cimahi, bla 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 sampai ke sana itu terbesar nomor 3. Tanya, dua gembala, bos saya itu kantor. Gak bawa apa-apa. Saya ke NTT, saudara. Gerejanya dia kasih 10 juta. Pak, saya mau gereja 2 gereja kan saya mau 5 juta. Ini nggak ada plafonnya. Oh ini nggak ada pintu gerejanya. Saya mau kasih. Keren mereka. Kapan saudara mau melakukan? Dengar, depositomu yang banyak itu tidak akan diperhitungkan sebagai perbuatan kalau itu tidak pernah engkau bagikan kepada orang-orang dalam pekerjaan Tuhan.
Saya berani hari ini ngomong karena saya sudah lihat mereka-mereka ini. Kemarin Pak Edi namanya, dia khotbah kemarin di sini ya pernah. Dia ngomong pakai, kadang kita dilema. Yang kita datang itu gerejanya lebih besar, alat musiknya lebih lengkap, tapi kita harus bantu. Tuhan mau membantu. Membantu itu gak perlu lihat engkau dia lebih kaya daripada kamu. Bantu, tolong. Itu misi jalan. Dia ngomong paling kesaksian. Dia baru satu ruko, tiba-tiba dia ngomong, bagi mereka. Hayo, gereja-gereja yang kamu lihat, yang kamu kunjungi, kamu harus bermisi. Bagi. Gak sampai 1 tahun, dia dapat 1 ruko lagi. Mungkin kita harus ubah cara berpikir gereja kita, supaya kita diberkati Tuhan. Amin. Saudara mau diberkati? Aminnya itu kecil gitu. Gara-gara disuruh enggak akan pergi lagi, nanti kapan-kapan 1 tahun lagi mau pergi. Untuk sekarang amin. Amin. Nah, aminin aja lah. Saudara, dengarkan ini baik-baik. Ini kan ngedikin gitu. Dia ngomong waktu kami taat pakai, dia dibicarakan. Tiba-tiba tahun depan Tuhan tambahkan 1 ruko. Ada yang tiba-tiba jual ruko di samping gereja saya, jadi dia tambah. Sekarang jadi 2 ruko. Tapi dimulai dari apa? Memang harus memberi. Nggak lagi khotbah. Nggak lagi dengar khotbah. Tapi saudara nggak buat apa-apa. Dengar ini saya katakan, kita dihakimi bukan pengakuan kita, bukan dari pengakuan kita, bukan menurut kekayaan kita, bukan dari pencapaian kita, tapi dikatakan kita dihakimi menurut perbuatan kita di bumi. Sedih, saudara-saudara, dengar ini baik-baik. Sedih banget kalau saudara nggak melihat ini sebagai sesuatu yang ini kesempatan. Ini kesempatan bagi kita, ini kesempatan bagi saudara untuk ketika Tuhan membawa, dikatakan upah yang besar dari surga, saudara pasti tidak ternilai harganya, luar biasa pasti saudara-saudara. Orang yang mendapatkan ini pasti histeris karena luar biasanya. Tapi itu hanya disediakan kepada orang yang melakukan, yang pribadi itu bersih, yang tidak hanya sekarang itu kekristenannya hanya datar sebatas pengakuan, tapi mulai menjejak sampai orang tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan dipermuliakan lewat hidup kita. Amin, saudara-saudara. Saya tidak akan berpanjang karena masih banyak. Ada bagian yang dulu, tapi saya mau ini nanti kapan-kapan di kota yang lain. Tapi saya mau saudara-saudara perhatikan ini. Hari ini Tuhan ingin memperhadapkan seakan-akan kamu mau bertahan gak dengan kekristenanmu yang sekarang tanpa perbuatan, tanpa melakukan apa? Dia katakan, berapa tahun kamu sudah hidup? Usia yang sudah panjang, yang sudah banyak ini, perbuatan apa yang dapat diperhitungkan oleh Tuhan? Ketika dia bawa upahnya, dia katakan engkau layak mendapatkan upah yang kubawa ini karena perbuatan. Kalau engkau mengatakan aku belum layak pakai ini, ayo, belum waktunya belum berakhir, ada kesempatan, ada kesempatan. Ayo lakukan sesuatu buat Tuhan. Ayo lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu buat Tuhan. Supaya ketika Tuhan membawa upahnya, itu tanganmu itu menerima upah yang dibawa oleh Tuhan. Ini waktunya saudara-saudara. Bukan lagi hanya sebatas kata, karya tanpa kata-kata. Itu Anies Baswedan. Tapi kata harus ada karya, perbuatan. Ayo mulai, jangan berhenti pada hanya percaya sama Yesus.
percaya sama Yesus. Jangan berhenti. Ayo, apa yang mau Tuhan? Katakan, Tuhan, apa yang aku bisa kerjakan supaya aku dapat imanku mencerminkan perbuatanku, kedalamanku dalam persekutuan dengan Tuhan. Kalau saudara-saudara hari ini datang, saya berdoa supaya Tuhan bukan hanya memberkati saudara, tapi Tuhan akan melakukan banyak hal dalam hidup. Ini waktunya saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya berharap saudara ingat, upah yang dibawa oleh Tuhan menurut kitab Wahyu itu diberikan bukan karena kita mengakui Dia saja, memanggil Yesus Tuhan kita. Bukan hanya, dengar ini, tapi upah yang dibawa dan diberikan kepada umatnya ketika kita melakukan sesuatu dalam hidup ini. Tuhan katakan saudara-saudara, di sebuah perumpamaan Dia katakan, kapan aku mengunjungi engkau di penjara Tuhan? Karena Tuhan ngomong, engkau orang baik, sabaslah. Ketika aku lapar, engkau memberi makan. Ketika aku di penjara, engkau kunjungi aku di penjara. Ketika aku sendirian, engkau temani. Istilahnya begitu. Orang yang ditunjuk, yang diajak bicaranya oleh Tuhan, Dia mengatakan, kapan aku? Ketika engkau di penjara Tuhan, aku datang. Kapan ketika engkau lapar, aku memberi makan. Kapan ketika engkau haus, aku memberi minum. Hanya Tuhan katakan. Saudara pasti tahu ending dari cerita ini. Memang Yesus seakan-akan ngomong, engkau tidak pernah mendatangi aku dalam penjara, tapi umatku yang kelaparan engkau datangi dan kau beri makan. Itu sama seperti engkau memberi kepada aku. Umatku yang kehausan, ketika engkau memberi segelas air, itu sama seperti engkau memberi kepada aku. Diperhitungkan oleh Tuhan, diberi kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang lapar, haus akan firman Tuhan, akan Yesus yang berjumpa dengan saudara. Tapi engkau tidak pernah memberikan yang bisa mengenyangkan jiwa mereka. Yaitu ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, engkau genggam Yesus supaya orang lain tidak tahu dan tidak dapat mengenal. Banyak orang haus akan Yesus, tapi engkau tidak pernah menyeberangkan. Kita sengaja menutup terang kita dengan ganteng supaya orang lain tetap ada di dalam kegelapan. Kalau engkau ditanya saudara-saudara, hai anakku, kenapa engkau menutup terangmu padahal orang-orang sedang mencari terang? Hari ini pribadi yang bersinar itu terlihat dari karakter. Karakter itu adalah buah yang membawa Yesus dipermuliakan. Ketika karaktermu baik, sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Allah. Tapi sebaliknya, ketika karaktermu jahat dan
akan dihujat. Allahmu akan dihujat. Karakter itulah yang akan bercahaya, saudara-saudara. Dengar ini, karakter yang bercahaya dan menghasilkan Tuhan dipermuliakan lewat karaktermu, itu tergantung kedalaman, keseriusan persekutuanmu dengan Tuhan. Hari ini, saudara-saudara, kalau Tuhan menghakimi kita, kalau Tuhan datang di hadapanmu dan Dia bawa upah, apakah Dia akan memberikan upah itu kepadamu? Atau sebaliknya Dia tidak memberi apa-apa? Karena kedalaman iman kita hanya sebatas kata-kata, hanya sebatas lidah. Kita tidak serius dengan Tuhan. Kita tidak pernah dalam bersekutu dengan Dia. Hari ini belum terlambat. Biarkan upah yang Dia bawa Dia berikan ke dalam tanganmu, karena upah itu dari surga. Nilainya sangat luar biasa, mencengangkan hatimu. Karena itu luar biasa. Hari ini pertanyaan pertama dan satu-satunya yang harus engkau renungkan adalah, kalau Dia hari ini ada di hadapan, di tangannya sudah ada upah itu. Kalau Dia tanya kepadamu, apakah engkau layak mendapatkan upah ini? Apa jawabanmu, saudara-saudara? Engkau tidak bisa berbohong di hadapan, karena Tuhan Maha tahu. Yang terdalam dalam jiwamu, dalam hatimu, Dia tahu. Apa yang kau sembunyikan orang lain tidak tahu, tapi Dia tahu. Engkau tidak bisa menyembunyikan sesuatu. Apa yang kau katakan? Apakah engkau akan berlutut dan berkata, Tuhan maaf, aku tidak layak untuk mendapatkan upah, karena selama ini perbuatan belum berhasil untuk layak untuk mendapatkan upah dari. Mari kita berdiri bersama-sama. Saudara-saudara, bolehkah kau pulang hari dan berkata, Tuhan, aku berkomitmen memperbanyak bukan hanya harta, tapi perbuatan-perbuatanku yang menyenangkan hatimu, supaya ketika namaku dipanggil, aku layak mendapatkan upah dari tanganmu. Renungkan firman ini, renungkan. Pribadi yang bercahaya terlihat dari karakter. Katakan, karakterku akan mencerminkan Kristus dari yang hidup. Kata-kataku akan mencerminkan Kristus. Pikiranku akan mencerminkan Kristus. Sikap-sikapku akan mencerminkan Kristus. Nilai-nilai hidupku akan mencerminkan Kristus. Prinsip-prinsip hidupku akan mencerminkan Kristus. Tujuan hidupku akan mempermuliakan Kristus. Kalau engkau berkata, hari ini, kapanpun Tuhan membawa upahnya, pasti engkau mendapatkan. Kau memilikinya, kau berhak memiliki. Hamba berdoa,
untuk seluruh umatmu yang hadir di ibadah yang kedua ini. Mulai dari saat ini kami tidak lagi mau menutup terangga. Kami mau melakukan kebenaran firman sebagai kedalaman persekutuan kami dengan Tuhan. Dan itu akan terlihat dari buah hidup kami, buah iman kami. Kami akan tinggalkan tempat itu, mengikat sebuah komitmen. Kami tidak mau menghabiskan usia kami, menghabiskan hari-hari kami tanpa ada perbuatan yang diperhitungkan oleh Tuhan. Kami mau berbagi, kami mau mengasihi orang lain sebagai bentuk buah dari kedalaman iman kami. Peganglah tanganku, Roh. Amin. Setia ku tak dapat jalan sendiri tanpa kalau engkau sudah memulai dan engkau melibatkan Tuhan di awal engkau memulai, jangan pernah engkau meninggalkan Tuhan. Ketika engkau memulai bersama dengan Dia dan engkau ajak Dia berjalan dalam pernikahan, keuntunganmu Dia akan menyertai hidupmu. Tangannya akan ada di dalam rumah tanggamu. Berkatnya juga akan ada di dalam pernikahan. Dan
dia bertanggung jawab memelihara engkau dan keturunan yang Tuhan percayakan bagi. Yang kedua, engkau perlu ingat, kalau engkau sudah tunangan, ingat, bukan berarti engkau bisa melakukan hal-hal yang lain. Jaga kesucian, jaga kekudusan. Kalau engkau sampai dengan kesucian sampai dalam pernikahan, maka berkat Tuhan berlimpah atasmu. Kalau engkau suci dalam pernikahan, maka berkat Tuhan berlimpah atasmu. Di masa-masa sulit seperti ini, Dia akan memelihara engkau. Kalau engkau menjaga kesucian, Tuhan katakan, kuduslah engkau karena aku kudus. Kalau Dia mau hadir dalam pernikahan kelak, hadir dalam rumah tangga, maka kau harus kudus di hadapan Dia. Mari kita arahkan tangan kita, saudara-saudaraku, kepada sahabat-sahabat kita. Bapa di dalam surga, hari ini hamba ngurus gereja, orang tuanya, hamba Tuhan dan jemaat Tuhan bersepakat mengarahkan tangan kami, menyatukan hati dan iman kami, supaya berkat Tuhan turun atas mereka. Hamba berdoa, berkati mereka. Biarkan rencana-rencana yang mereka sedang bicarakan, orang tua mereka bicarakan, itu semua berjalan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Dana yang mereka butuhkan Tuhan sediakan, karena Tuhan kami kaya dan maha kaya. Hamba berdoa Bapa di dalam surga, biarkan kemuliaan-Mu menyinari hidup mereka, sehingga mereka takut akan Tuhan. Bukan hanya menjauhi kejahatan, tapi menjauhi dosa. Hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari saat ini, bersamalah dengan mereka. Mulai dari saat ini, berkat Tuhan atas mereka. Mulai dari saat ini, penyertaan Tuhan atas mereka. Hamba berdoa baik kepada calon suami, calon istri. Bapa, hamba taruhkan berkat Abraham, berkat Ishak ke dalam tangan hidup mereka. Hamba berdoa berkat Bapa, berkat Anak, berkat Roh Kudus ada di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk kedua orang tuanya, supaya orang tuanya dapat membimbing, orang tuanya dapat mengajari, orang tuanya dapat mengingatkan, orang tuanya dapat menasehati, supaya mereka semakin serupa dengan Kristus. Takut Tuhan, cinta Tuhan, sehingga kalau mereka melakukannya, maka Tuhan akan pelihara hidup. Berkati kedua orang tuanya, baik orang tua dari pihak laki-laki, orang tua dari pihak perempuan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Silakan juga Bapak, angkatlah tanganmu Bapak dan Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita akan tinggalkan tempat ini. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan. Bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi hidup saudara dan hidup saya hari ini sampai selama-lamanya. Berkat ini buatmu, berkat ini untukmu hari ini sampai Maranatha. Engkau yang menerimanya dan katakan sama-sama amin. Tuhan berkati saudara, shalom.